Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innas sholati, salat kita, wa dan ibadah kita, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati dan mati kita, lillahi rabbil alamin. Kita pasrahkan semua, ikhlas karena Allah. Keikhlasan kita kepada Allah seperti ini, bagaimana cara mewujudkannya? Ada kriteria-kriteria tertentu yang akan bisa mewujudkan daripada ibadah kita sendiri. Jadi innas sholati wa nusuki, ibadah kita ini. Karena kalau innas sholati adalah sholat kita, nanti akan dihisab pertama. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tetapi wa nusuki, ibadah kita, kalau ibadah itu tidak hanya sholat toh. Ibadah ini banyak sekali macam kriterianya. Yang dinamakan ibadah tidak hanya menyembah Allah. Ibadah adalah segala sesuatu tindakan di mana tindakan ini adalah senantiasa melaju sesuai dengan rel apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan. Ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Sujud kita kepada Allah. Sedangkan kalau kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya, bagaimana triknya, banyak sekali step-stepnya untuk beribadah kepada Allah. Apa saja yang masuk dari bagian ibadah itu? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah. Jadi pertama adalah wa'budullah, yaitu sembahlah Allah. Innas sholati tadi, sholat kita. Wala tasriku bihi, dan janganlah kamu mempersekutukan syai'an dengan siapapun dan apapun bentuknya itu. Tidak diizinkan. Maka ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqil wa'dil amin. Ini komplit sekali zikir ini. Jadi wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah pertama adalah innas sholati, yaitu sholat kita dengan wa'budu, menyembah Allah tanpa harus mempersekutukan Allah. Ini kunci pertama. Sedangkan kunci pertama ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai aqimis sholah wa tuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Mereka yang dalam ibadahnya, mereka yang dalam ketelanjangan hatinya untuk senantiasa ingat kepada Allah, tidak terhipnotis dengan kemaksiatan. Mereka yang senantiasa
dirinya senantiasa menunjukkan cintanya kepada, itulah hamba-hamba Allah yang golongan ya ayyuhalladzina amanu. Hamba-hamba Allah yang dalam keadaan beriman. Kalau sudah nyangkut iman, maka apa yang terjadi? Kalau sudah nyangkut iman, artinya hati ini sudah mulai terisi. Ibadah kita, ibadah pertama wa'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyembah kepada Allah, sembah kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah, semua itu tidak ada artinya apa-apa, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada keterkaitan, tidak ada lulusnya dengan ibadah yang kedua. Apa itu? Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua kita ihsana, berbuat baiklah. Wabil walidaini, dan kedua orang tua kita, kita sujudnya minta ampun. Kiai ini, ulama ini, mubalik ini, dalam ceramahnya, dalam apapun di panggung, Masya Allah. Sholatnya Masya Allah, tidak bisa dikhawatirkan lagi. Tetapi wabil walidaininya, kepada kedua orang tua enggak ada. Percuma. Karena amalan-amalan ibadah yang Allah terima senantiasa berdasarkan dengan konten yang dasar, yang pokok, yaitu apa? Menjadi awalat soleh ida'u ulah. Anak yang soleh, yang taat kepada kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, ini kuncinya. Masyarul muslimin muslimat rahimah Tuhan dimuliakan Allah. Ternyata wa'budullah dan wabil walidaini ini kaitannya erat sekali. Tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa dipisahkan apapun dalam bentuk apapun. Sampai tercerminlah suatu hadis, muncullah hadis yang namanya adalah salah satunya amalan yang tidak bisa luntur, amal yang tidak bisa putus, salah satunya adalah awalat soleh. Itu ulah anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibu. Sudah nggak ada bapak ibunya, sudah masih itu masih amalannya masuk ke beliau, ke orang tua kita. Saking apa? Saking pentingnya amalan ini sehingga sampai tembus ke alam barzah, tembus ke alam akhir, dan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ lahuma uffin. Kepada kedua orang tua kita tidak boleh mengatakan uffin, aja nggak boleh, apalagi sampai bentak-bentak. Apalagi kalau sekarang sudah hal kalau diperintah orang tua, le panggilin ini, le ambilin ini, boro-boro jawab, kadang-kadang nggak jawab, jawab sekali langsung bentak. Dasar orang tua, nyuruh-nyuruh melulu, dasar orang sudah pikun, dadek mengek lah. Dan kata-kata ini tidak pantas diucapkan sebagaimana hamba Allah yang ahli ibadah. Tidak pantas dilontarkan sebagaimana hamba Allah yang beriman. Gak bagus. Yang timbul adalah apa? Ugugul walidin. Anak yang durhaka. Sudah pertama ibadah kita pertama wa'budullah dengan sholat kita. Kemudian yang kedua wabil walidaini, berbakti kepada orang tua adalah ibadah kita. Makanya seorang suami, kalau ibu lihat suaminya taat kepada orang tuanya, ikutin. Karena bakti suami kita kepada orang tuanya. Jangan kadang-kadang sering terjadi suatu kesimpangan, benturan, ketidakpahaman, ketidakselarasan antara antara mertua dan anak mantu. Ini sering sekali terjadi. Nah, ini harus diselaraskan. Karena apapun bentuknya masuk dalam wabil walidaini. Kemudian yang ketiga, wabidil kurba, juga kepada karib kerabat. Jadi kepada karib kerabat kita, teman-teman kita,
Ketika kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, ini bagian daripada ibadah. Ibadah yang ini sering sekali digunakan untuk misi-misi tertentu, yaitu apa? Menggibah, memfitnah. Jadi ketika kumpul-kumpul dengan karib kerabat, kebanyakan mesti ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C. Banyak sekali yang diomongin, seakan-akan mereka merasa dirinya adalah paling benar, paling bagus. Padahal kuncinya adalah neraka bagi orang walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Mereka yang menyombongkan diri, membanggakan dirinya sendiri, ngelem dirinya sendiri. Padahal yang ngoreksi kita ini adalah orang lain, bukan diri kita. Kita banggakan diri kita sendiri, kita koreksi diri sendiri, udah paling bagus. Ini adalah merupakan suatu hal yang mendustakan ayat Allah. Bakadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ulaika ashabun narihum fiha khalid. Di neraka selamanya. Jadi kumpulan ketika bersama karib kerabat, jangan dijadikan ini sebagai ajang untuk apa? Untuk ngomongkan si A, si B. Kemudian yang keempat adalah ibadah yang keempat adalah wal yatama, kepada anak yatim. Kita harus banyak perhatian kepada mereka. Karena apapun bentuknya, salah satu ciri-ciri yang mendustakan agama adalah salah satu adalah menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kita menghardik anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, apa yang terjadi seperti ini, rezeki kita seret. Apapun bentuknya usaha kita, ada aja kegagalan. Mereka yang lancar di dalam menghargai anak yatim, memelihara anak yatim, merawat anak yatim, menyekolah dan segalanya, mereka rezekinya semakin diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi, meloncat terus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah. Ini banyak sekali tadi ibadah, jadi termasuk wa'budullah, kemudian wabil walidaini, kemudian wabidil kurba, wal yatama, anak yatim. Yang seterusnya ada wal masakin, kepada orang-orang miskin. Ini ibadah yang kelima. Kepada orang miskin, kita harus banyak sedekah kalau kita mampu. Yang namanya sedekah tidak harus mengeluarkan uang, akan tetapi senyum itu adalah bagian daripada sedekah. Kemudian wal jari dil kurba wal jari il junubi. Jadi kepada tetangga dinil kurba dekat, wajaril junubi tetangga jauh, wasahibi dan teman bil jambi sejawat. Ini adalah bagian daripada ibadah kita. Makanya ketika kita keluar dari rumah, kemudian pamitan, seorang suami pamitan sama istri, pamit dari rumah tujuan kerja, ini bagian daripada wanusuki, bagian daripada ibadah juga. Ketika seorang suami datang dari kerjanya, dari ibadahnya, mencarikan nafkah buat anak dan istri, istri pun juga tahu diri. Jangan suami datang, tahu-tahu dibrandel dengan pertanyaan, dibrandel dengan keegoan, dibrandel dengan apa gosip yang dia terima dari itu belum tentu kebenarannya. Jangan. Karena ini adalah kunci iblis di dalam apa? Di dalam menghilangkan atau menghancurkan samawa atau sakinah mawadah warahmah yang kita punya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki, wa bani sabil dan ibnu sabil, kita baik mereka, ini adalah bagian daripada ibadah juga. Innallaha yuhibbul
Mangkana mukhtalin fakhura. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai mangkana orang yang mukhtalang. Mukhtalang apa? Sombong. Fakhura, dan membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, marilah kita jadikan diri kita sebagai momen yang bagus di dalam wanusu wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan apa? Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita jadikan ini ada suatu hal, momen yang paling nomor satu ketika kita melakukan ibadah sujud waktu kita kepada Allah. Kapan? Di saat sholat 5 waktu. Kapan? Di saat kita sholat sunnah. Kapan lagi? Wa minal laili fatahat nafilatala. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam, waktu yang bagus untuk kita curhat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Semoga ayat ini bisa memberikan kita sinaran rohani dan senantiasa memberikan kita suatu hal, momen yang bagus untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.